Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen yang mungkin agak sedikit emosional buat para dieselhead di luar sana. Kita semua tahu, selama puluhan tahun mobil bermesin peminum solar ini punya kasta tersendiri di aspal Indonesia. Disebut raja jalanan bukan cuma karena torsi badaknya yang bikin badan nempel di jok pas turbo spooling, tapi karena paket lengkap yang dulu nggak terkalahkan. Tenaga melimpah, harga bahan bakar yang ramah di kantong, efisiensi yang bikin jarang mampir ke SPBU, sampai harga jual kembali yang kadang lebih stabil dibanding hubungan asmara kita. Tapi jujur saja, belakangan ini singgasana sang raja mulai goyang, bukan karena mesinnya yang mulai loyo, melainkan karena ekosistem yang dulunya mendukung si mesin diesel ini mulai berubah drastis, membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah era kejayaan mesin ngik-ngik ini sudah mencapai garis finishnya di tanah air? Dulu, beli mobil diesel itu seperti punya kartu sakti. Bayangkan saja, Anda punya SUV bongsor yang beratnya nyaris 2 ton, tapi biaya operasionalnya bisa lebih murah daripada city car bensin berkapasitas 1200 cc. Efisiensi ini adalah napas utama kenapa orang rela membayar harga unit baru yang lebih mahal beberapa juta dibanding versi bensinnya. Namun, begitu harga solar non-subsidi meroket seperti sekarang, hitung-hitungan matematika yang dulu manis itu langsung berubah jadi horor. Kenaikan harga solar non-subsidi ini bukan cuma naik sedikit, tapi signifikan banget sampai menyentuh titik di mana biaya per kilometernya jadi nggak masuk akal lagi. Kalau dulu kita bangga bisa isi full tank dan nggak mikir panjang buat road trip antar provinsi, sekarang melihat angka di dispenser SPBU pas lagi isi Dex Series itu, rasanya seperti lagi bayar cicilan pinjol. Sakit, tapi mau gimana lagi? Mobilnya memang butuh asupan nutrisi yang layak. Dampaknya apa? Biaya operasional membengkak hampir 2 kali lipat. Ini adalah pukulan telak yang meruntuhkan benteng pertahanan utama mobil diesel. Bayangkan, kalau faktor efisiensi itu hilang, apalagi yang tersisa? Performa? Mobil turbo bensin modern sekarang juga sudah kenceng-kenceng dan jauh lebih halus. Jadi, ketika DNA utama diesel yaitu hemat biaya itu hilang, nilai gunanya di mata konsumen rasional pun ikut merosot tajam. Fenomena ini langsung menjalar ke bursa mobil bekas. Kalau Anda main ke MGK atau bursa mobil di kawasan Tangerang, atmosfernya sudah beda. Mobil diesel yang tadinya jadi barang panas yang cuma parkir sebentar langsung laku, sekarang mulai antre lama di showroom. Para pedagang mulai keringat dingin karena stok mobil diesel mereka nggak seliquid dulu. Padahal modal yang tertanam di situ nggak main-main besarnya. Ketidakpastian ekonomi dan kebijakan energi ini bikin calon pembeli mobil bekas jadi super hati-hati. Akibatnya, hukum pasar pun bekerja. Permintaan turun, stok melimpah, ya harganya harus dikoreksi. Jangan kaget kalau dalam waktu singkat kita lihat banyak unit diesel yang harganya dibanting atau turun sekitar 5% demi menarik minat pembeli yang sudah mulai skeptis. Angka 5% mungkin terdengar kecil bagi orang awam, tapi buat mobil harga 400-500 jutaan, itu sudah bisa buat beli motor Matic baru. Nah, disinilah muncul perilaku ngide dari para pemilik mobil diesel modern. Karena nggak kuat kasih makan Dex, banyak yang coba-coba beralih atau turun kasta ke solar subsidi. Masalahnya, mesin diesel modern dengan teknologi common rail itu sensitifnya minta ampun, seperti gebetan yang lagi mood swing. Kasih minum solar kualitas rendah sama saja dengan mengundang maut buat injektor dan fuel system yang harganya bisa bikin dompet menangis. Belum lagi aturan pemerintah yang semakin ketat lewat sistem QR Code atau subsidi tepat. Sekarang, beli solar subsidi itu nggak bisa asal masuk SPBU terus teriak full. Ada limitasi, ada pendataan, dan pengawasannya makin ketat. Ruang gerak pemilik mobil diesel mewah yang pengen gaya tapi dompet pas-pasan untuk urusan BBM ini bener-bener dikunci dari segala arah. Lalu muncul fenomena jasa tembak barcode atau trik-trik ilegal lainnya. Jujur saja, cara-cara seperti ini selain beresiko secara hukum, juga semakin sulit dilakukan karena sistem digitalnya terus diperbaharui. Mempertaruhkan integritas dan keamanan mesin demi selisih harga BBM itu rasanya seperti main Russian roulette. Tinggal tunggu waktu saja sampai ada komponen yang jebol atau kena razia. Ketika keunggulan biaya operasional itu hilang, tiba-tiba kekurangan mobil diesel yang selama ini kita maklumi jadi terasa sangat mengganggu. Suara mesin yang tadinya kita anggap maskulin, sekarang terdengar berisik dan kasar. Getaran yang merambat ke kabin yang dulu kita anggap sensasi mekanikal, sekarang cuma bikin pegel dan kurang nyaman dibandingkan mobil bensin atau hybrid yang senyap. Aspek emisi juga jadi sorotan. Di tengah tren kendaraan ramah lingkungan, asap hitam atau aroma khas diesel itu jadi beban moral tersendiri. Dulu kita cuek saja, tapi sekarang dengan standar Euro 4 dan tuntutan lingkungan, memiliki mobil yang haus bahan bakar mahal dan menghasilkan emisi tinggi jadi kombinasi yang kurang seksi di mata konsumen urban.
Tantangan ini nggak cuma buat konsumen tapi juga buat pabrikan besar. Kita tahu ada beberapa brand yang jualan utamanya di Indonesia itu bergantung banget sama varian diesel. Kalau pasar diesel ini benar-benar runtuh, mereka harus memutar otak sangat keras untuk memindahkan minat konsumen ke mesin bensin turbo atau mulai serius main di ranah elektrifikasi. Ini adalah masa transisi yang cukup brutal bagi industri otomotif kita. Investasi besar-besaran di lini produksi mesin diesel selama bertahun-tahun sekarang menghadapi ancaman obsolescence atau keustangan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin varian diesel akan jadi barang langka atau bahkan dihentikan produksinya untuk pasar penumpang di Indonesia, menyisakan slot hanya untuk kendaraan komersial berat saja. Lalu, apa saran kita buat Anda yang sekarang lagi pegang uang dan gatal pengen beli mobil diesel? Saran jujur dari kami, mending cooling down dulu. Tarik napas dalam-dalam dan tunda pembelian. Baik itu unit baru dari dealer maupun unit bekas dari perorangan. Risikonya saat ini dianggap terlalu besar dibandingkan keuntungan yang terus menipis setiap kali harga minyak dunia bergejolak. Membeli mobil diesel di saat harganya masih tinggi dan biaya operasionalnya tidak lagi efisien, itu seperti membeli saham yang lagi downtrend. Anda membayar mahal untuk sesuatu yang kegunaan ekonomisnya sedang merosot. Kecuali memang Anda butuh mobil untuk kerja keras di medan tambang atau perkebunan, yang memang habitat aslinya si diesel. Untuk pemakaian harian di kota, ini adalah keputusan yang berisiko tinggi. Kapan waktu yang tepat buat beli? Menurut hitung-hitungan kami, pembelian baru bisa disarankan kalau terjadi penurunan harga yang sangat drastis, katakanlah sekitar 30% dari harga pasar normal saat ini. Mengapa angka itu? Karena itu adalah batas aman untuk mengompensasi pembengkakan biaya BBM yang harus Anda tanggung selama masa kepemilikan nantinya. Tapi ingat, biarpun harganya turun 30%, itu tetap ada catatan kaki yang tebal. Risiko terhadap fluktuasi harga BBM ke depannya tetap membayangi. Tidak ada jaminan harga solar non-subsidi akan turun kembali ke level murah seperti dulu. Jadi, diskon harga unit itu sifatnya cuma sebagai peredam rasa sakit sementara, bukan solusi jangka panjang. Pasar sekarang lagi mengalami pergeseran nilai. Orang mulai melirik hybrid yang secara efisiensi bisa menandingi diesel tanpa perlu suara berisik, atau bahkan langsung loncat ke EV. Diesel yang dulu duduk manis di puncak rantai makanan otomotif Indonesia, kini harus berjuang keras membuktikan bahwa dirinya masih relevan di tengah kepungan teknologi baru dan regulasi bahan bakar yang semakin mencekik. Jangan lupa soal perawatan jangka panjang. Mesin diesel modern butuh perhatian ekstra pada filter solar, pembersihan kerak karbon, hingga penggunaan oli yang spesifikasinya tinggi. Semua itu butuh biaya. Kalau biaya rutinnya mahal, ditambah biaya makannya mahal, lantas di mana letak menangnya punya mobil diesel untuk saat ini? Kami melihat banyak orang yang akhirnya menyerah dan menjual mobil diesel kesayangannya demi ganti ke mobil bensin yang lebih masuk akal. Ini menciptakan efek domino di pasar. Semakin banyak yang jual, harga makin tertekan. Kalau Anda masuk ke pasar sekarang sebagai pembeli, Anda sedang melawan arus yang sangat kuat dan tidak menguntungkan. Intinya, romansa kita dengan mesin diesel mungkin sedang diuji di titik terendahnya. Kita semua cinta torsinya, kita cinta ketangguhannya, tapi kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan ekonomi yang terpampang nyata di depan mata. Memaksakan diri tetap di jalur diesel tanpa strategi finansial yang matang cuma akan bikin kantong Anda jebol perlahan tapi pasti. Untuk saat ini, status mobil diesel di Indonesia sedang berada dalam fase wait and see. Jangan tergiur dulu dengan tampilan SUV diesel yang terlihat gagah dan mengkilap di etalase, karena di balik kegagahannya itu ada biaya operasional yang siap menguras tabungan Anda secara konsisten setiap bulannya. Mungkin ke depannya akan ada teknologi atau kebijakan baru yang bisa menyelamatkan nasib si raja jalanan ini, tapi sampai hari itu tiba, tetaplah jadi konsumen yang kritis dan logis. Jangan cuma mengandalkan gengsi atau kebiasaan masa lalu yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Ingat, mobil itu adalah aset yang menyusut nilainya, dan tugas kita sebagai pemilik adalah meminimalisir kerugian tersebut, bukan justru menambah beban dengan memilih jenis kendaraan yang biaya hidupnya lagi nggak masuk akal. Pantau terus pergerakan harga BBM dan tren pasar sebelum Anda mengambil keputusan besar. Akhir kata, buat kalian para pemilik diesel yang masih setia bertahan, kami angkat topi buat dedikasinya. Tapi buat yang baru mau nyemplung, saran kami cuma satu, pikir-pikir lagi deh, mending uangnya ditabung dulu atau cari alternatif yang lebih ramah di kantong dan hati untuk jangka panjang. Oke, sekian dulu ulasan santai tapi agak serius kali ini. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan yang berguna sebelum Anda tanda tangan SPK atau transfer uang muka ke penjual mobil bekas.